Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, akhirnya aku selesaikan video aku ini. Sudah lama sebetulnya ingin menyelesaikan video ini, tapi nggak selesai-selesai. Aku nggak tahu harus ngomong apa gitu ya. Karena sulit sekali untuk aku menjelaskan. Seperti kemarin-kemarin aku nonton videonya Pak Bro Karda ini. Aku dengarkan, waduh ya cocok, memang begini, benar juga dia ya. Ini videonya Pak Bro Karda ini bagus sekali ya. Kelihatannya ya memang hanya video ringan begitu. Tidak. Ya ini memang video ngomongnya tentang hobi dia, tentang menerbangkan FPV drone. Nah itulah. Jadi dia senang menerbangkan itu. Tapi kalau kita dengar ya, aku dengar terus, aku kira hanya soal drone aja, tapi setelah aku dengar, waduh, di dalamnya itu dia menceritakan, menyinggung segala macam tentang kehidupan, tentang laki-laki, tentang wanita, pokoknya banyak sekali, perkawinan, rumah tangga, tanggung jawab, segala macam dicakup di sini. Ini adalah video yang serius sekali. Kalian coba lihat. Nah itu judulnya ya, title videonya seperti yang kalian lihat di layar ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Kalau di video selalu memakai kacamata hitam. Aku pernah tanya, tapi memang ya itulah, itu adalah trademarknya dia, itu seperti itu, pakai kacamata hitam gitu. Nah, juga dia memandang ini, menariknya soal wanita. Dia cerita soal wanita ya. Menurut pandangan dia dari balik kacamata hitam dia ini. Jadi dilihat dari kacamata hitam dia ini ya. Sangat menarik sekali. Di antaranya kira-kira seperti ini loh. Dia bilang wanita itu memang rumit sekali. Terus aku ingat, aku punya foto. Nah, yang di atas kanan itu kalian lihat. Itu adalah prototipe dari komputer masa depan. Itu adalah nanoteknologi komputer. Nah, di atas kalian bisa lihat itu hanya ada satu tombol. Itu melambangkan laki-laki. Ya memang laki-laki seperti itu, simple sekali. Nggak rumit, hanya ada satu tombol. Dan di bagian bawah tombolnya banyak sekali kan. Nah itulah ibaratnya perempuan itu seperti itu. Rumit sekali, ruwet sekali, sangat komplikasi. Gimana ya? Segala apa yang dilakukan oleh suaminya tetap salah. Suaminya mencoba untuk menyenangkan istrinya, tapi tetap salah. Nggak disenangkan juga salah, segala macam salah gitu. Jadi ya itulah perempuan. Perempuan di dunia manapun sama seperti itu. Semuanya harus in the mood gitu. Kalau nggak mood ya nggak bisa gitu. Jadi serba salah. Karena apa ya? Aku juga tidak menyalahkan perempuan karena aku bisa mengerti perempuan itu sangat rumit. Badan perempuan itu konstruksinya sangat rumit sekali karena apa? Perempuan itu adalah satu mesin komputer atau mesin apalah, kalau kalian mau bilang apapun oke lah. Yang jelas itu badan seorang wanita itu bisa menciptakan manusia. Nah, karena itulah, maka itu perempuan itu sangat sulit sekali, rumit. Karakternya ya seperti itu. Kalau laki-laki kan nggak bisa bikin anak. Mana ada laki-laki yang bisa hamil? Ya nggak bisa lah. Jadi laki-laki simple, naik atau turun gitu aja. Bangun atau tidur, hanya itu aja. Sangat menarik sekali obrolannya itu. Dan dia juga mengatakan laki-laki itu harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Betul itu. Nah terus sudah tanggung jawab katanya ya. Tapi perempuan masih ngeyel terus. Jadi ya gimana, sulit ya. Nah terus dia bilang itu apa? Batman atau siapa itu yang itu dia katakan kalau kamu ngeyel terus itu kita sudah keluar cari nafkah tapi kamu masih ngeyel ya. Coba
Kalau kamu mau menjadi kepala rumah tangga, kamu aja yang keluar kerja, cari makan sana. Jadi bilang seperti itu. Sangat lucu sekali dan menarik. Saya senang obrolannya itu. Nah, juga dia menceritakan tentang keinginan, rasa memuaskan, rasa bahagia yang ada di dalam dirinya itu dia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Dia sulit menemukan kata-kata harus bagaimana menjelaskan tentang kepuasan dia itu. Kepuasan naon, kenikmatan naon katanya. Ya memang betul ya. Kepuasan itu tidak bisa dijelaskan karena rasanya gimana, relatif ya. Kepuasan bagi diri aku belum tentu puas bagi diri orang lain. Jadi kepuasan yang aku rasakan itu sulit aku jelaskan dengan kata-kata yang ada di dunia ini. Karena perasaan kepuasan itu sangat rumit sekali, tidak bisa dijelaskan dengan perbendaharaan kata yang ada di dunia ini. Karena kepuasan itu sifatnya gimana ya? Seperti sesuatu yang ada di dimensi lain gitu loh. Jadi sulit dijelaskan. Nah, seperti aku juga menemukan kesulitan tentang penemuan aku tentang diri aku merasa mendapat enlightenment. Terus aku ingin menjelaskan tentang pengalaman vertikal aku, hubungan aku dengan dimensi lain, dengan dimensi kelima atau kamu bilang dengan hubungan aku dengan alam semesta atau hubungan aku dengan Tuhan, itu pokoknya hubungan pengalamanku dengan pengalaman vertikal aku itu dengan atas ke bawah ini sulit aku jelaskan dan akhirnya aku jelaskan hari ini kira-kira seperti inilah. Ya, silahkan simak ya. Tuhan itu tidak butuh atau membutuhkan pengakuan yang berkelebihan. Kamu panggil guru ya tertawa, tidak ya nggak apa-apa. Tuhan itu tidak perlu disembah. Kalau kalian mau menyembahnya, ya suka-suka kalian. Sakarepmu. Seandainya kalian sembah, Tuhan tidak akan menjadi lebih besar. Atau kalian tidak menyembahnya, Tuhan tidak menjadi lebih kecil. Karena Tuhan itu maha besar. Karena Tuhan itu sudah sempurna seperti itu adanya. Kalau Tuhan itu masih butuh atau minta disembah-sembah, berarti Tuhan itu masih belum sempurna. Nah, maka itu Tuhan itu kalau kalian mau menyembah Tuhan ya monggo, kalau enggak ya gak paten gitu loh. Dan emangnya siapa sih kamu ini? Mau membela Tuhan, mau membesar-besarkan Tuhan, emangnya kamu bisa? Siapa sih kamu ini? Oh alah, itu orang yang mau membela-bela, suka membela-bela itu biasanya orang itu lemah. Untuk menutupi kelemahannya, jadi dia tuh sok mau jagoan, sok mau jadi orang kuat, orang kaya atau orang yang mempunyai kedudukan tinggi, padahal dia itu kere. Aku sering bertanya ke diri aku sendiri, siapa sih aku ini? Dan akhirnya ya, akhir-akhir ini aku mendapatkan pengertian menurut kemampuan aku sendiri ya. Aku ini terdiri dari roh yang hidup, kemudian jiwa, pikiran, dan raga. Nah itulah pengertian aku pribadi tentang siapa aku ini. Tapi nggak tahu kalian ini menurut persepsi kalian siapa ya aku ini ya. Itulah yang aku maksud dengan keempat saudara kembar aku, sedulur papatku. Kalau kalian tidak mengenali diri kita ini, maka dia akan selalu menggoda kita dengan bentuk hawa nafsu. Kalau kalian tidak mempunyai dorongan makan atau ngesek, lah terus gimana? Kan nggak ada evolusi.
Dan badan kita ini akan menjadi rusak ketika dia masih berada di dalam tubuh fisik. Pasti akan menghadapi dinamika. Matanya pasti masih jelalatan, senang melihat wanita cantik atau laki-laki ganteng, senang makan yang enak-enak, masih senang dengan duniawi. Dia yang aku maksud adalah roh ilahi atau roh yang hidup yang ada di dalam diri kita ini. Sedangkan raga fisik kita ini adalah penuh dengan emosi ego-ego yang kotor. Jadi, semurni-murninya, seunggul-unggulnya roh yang hidup ini, kalau masih kecantol dengan raga fisik atau masih berada di dalam raga fisik kita ini, maka banyak kemungkinan untuk berbuat hal-hal yang konyol. Maka itu kita harus sadar dan waspada dan selalu belajar untuk mengendalikan diri. Apapun agama kalian, saya rasa konsep pengendalian diri itulah yang terpenting. Karena pengendalian itu ibaratnya kamu mempunyai kereta kencana yang ditarik dengan 4 kuda. Dan kamu disuruh mengendalikan kereta itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Setiap manusia yang ada di dunia ini, terlepas dari apa agama kalian, pasti mempunyai sedulur papat. Kalau kalian tidak mengenali, kalian akan selalu diganggu berbentuk hawa nafsu. Tapi hawa nafsu sendiri juga dibutuhkan untuk proses hidup. Kalau kalian tidak mempunyai dorongan makan atau ngesek, lah terus gimana? Kan nggak ada evolusi dan badan kita ini akan menjadi rusak. Maka itu aku nggak mau ribet mencari surga atau neraka karena aku nggak tahu di mana keberadaannya, terlalu jauh untuk aku. Jadi aku berusaha hidup yang simpel-simpel aja lah. Coba kalian bayangkan, misal kalian merasa perut kalian sakit, mau berak, terus tiba-tiba mencret. Atau kalian ingin kencing, tiba-tiba kalian ngompol, terkencing-kencing. Nah, itu gimana? Kan problem kan? Maka dari itu, hawa nafsu itu masih tetap dibutuhkan dan tetap harus dikendalikan terlepas dari apa agama kalian. Dalam kehidupanku, aku selalu membayangkan aku sedang naik kereta kencana yang ditarik dengan 4 kuda. Hanya itu aja. Karena aku nggak mau ribet ngurusi orang lain. Aku hanya bisa mengontrol diri aku sendiri dan aku tidak mampu untuk merubah orang lain. Sekalipun itu anak aku sendiri, cucu aku sendiri, aku tidak bisa merubahnya. Kecuali mereka sendiri ingin merubah kehidupan dia sendiri. Ingin merubah diri mereka sendiri. Nah, itu lain cerita. Tapi aku nggak mau pusing. Aku hanya pusing ngurusi diri aku sendiri. Karena ngurusin diri aku sendiri sudah mumet sampai sekarang. Dalam video aku yang lalu, aku sering mengatakan aku mempunyai 4 saudara kembar. Atau sedulur papat 5 pancer. Nah, penjelasannya ya seperti yang kalian lihat di atas ini. Oke. Terus kalian ini kebanyakan orang selalu ribet membicarakan tentang Tuhan, surga, neraka. Sedangkan di mana Tuhan, keberadaan Tuhan, surga dan neraka itu kita tidak tahu. Sangat jauh, sangat terlalu besar untuk diri kita sendiri. Sedangkan kita tidak pernah menghargai yang hidup yang ada di dalam diri kita ini.
kita tidak pernah bersyukur mengucap terima kasih dengan yang hidup yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah ini apa enggak gila? Nah itulah, daripada jauh-jauh mencari Tuhan, kenapa kita tidak menghargai diri kita sendiri, mengucap syukur terhadap diri kita sendiri? Seharusnya menurut aku pribadi ya seperti itu. Tapi ya nggak tahu, kalian orang terlalu ribet mencari Tuhan. Padahal kalau coba kalian tanya, setiap orang itu mempunyai Tuhan tersendiri, Tuhan ciptaan diri sendiri, Tuhan bayangan Tuhan kita masing-masing itu berbeda. Coba tanya diri kamu sendiri ya. Tuhan menurut persepsi kalian tuh seperti apa? Nah, misalkan kamu mempunyai persepsi seperti A. Terus kamu tanya istri kamu, Tuhan itu yang kamu bayangkan seperti apa? Nanti istri kamu akan mengatakan seperti B. Terus kamu tanya tetangga kamu, Tuhan itu seperti apa? Kamu nanti mendapat jawaban Tuhan seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Jadi kesimpulan aku ya, setiap manusia itu mempunyai bayangan Tuhan atau ciptaan Tuhannya sendiri-sendiri. Di otak kita itu mempunyai bayangan tentang Tuhan itu ya macam-macam bentuknya kan. Jadi daripada ribet-ribet itu ya, ya Tuhan terlalu besar ya. Kenapa tidak menghargai yang hidup yang ada di dalam diri kita sendiri dan kita meminta tuntunan yang hidup yang ada di dalam diri kita sendiri, itu nggak akan bisa salah. Oke, gitu aja lah, ribet-ribet aja ya. Video ini sudah lama ingin aku selesaikan tapi nggak selesai-selesai. Dan baru sekarang ini aku bisa menyelesaikan karena melihat videonya Karda, videonya yang lain-lain. Akhirnya oh iya benar juga ya, seperti itu, dan itulah yang ada di dalam pikiran aku tentang ya, macam-macam, tentang kebahagiaan, tentang diri aku sendiri, tentang Tuhan, ya kira-kira seperti ini. Oke, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.